Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Silazim. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bengkokan tulangan, yaitu bar bending di Revit. Kalau sebelumnya kan udah bahas tentang portal sederhana dan sudah ada penulangan juga ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bengkokan tulangan. Mungkin sebelumnya kita kesini dulu. Nah, jadi di bengkokan tulangan tuh ada 4 ya. Yang pertama ada stirrup atau tie bend diameter. Jadi ini tuh kayak cincin ya, cincin gitu, dan nanti ada ukuran-ukurannya gitu ya. Dan selanjutnya ada bar diameter, dan selanjutnya ada bend diameter. Bend diameter itu yang ini nih, yang bengkokan ke dalam gitu. Dan yang terakhir itu hook. Hook itu sebenarnya udah dijelasin, dia itu ada yang 90, ada yang 180. Kalau 180 tuh kayak gini, jadi dia kayak U-turn gitu, balik lagi. Kalau 90 itu ya siku. Nah ini 180 juga sama. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya, ini ada kendala muncul ini lagi, padahal udah dibenerin sebelumnya. Kita lanjut aja. Nah ini untuk yang cincin sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah ini ada tape. Mungkin kita langsung aja ke Revit. Kita langsung coba aja. Oke. Kita bisa langsung buat new aja kali ya. New. Kita pakainya yang struktur aja. Nah kita langsung aja kali ya buat pakai balok. Kita pakai yang 300 600 aja. Kita buat 9.000 lah ya. Ini juga kita buat segini. Oke. Mungkin kita bikin dua aja ya biar kelihatan. CMS. Oh ya, ini supaya nanti dua-duanya terlihat ya, kita bisa buat juga langsung. Wah ini kejauhan nih, bentar kita pindahin dulu. Nah, kita bikin dua aja. Caranya itu kita bisa klik view, lalu ke tile views. Oh ya, ini kita koordinat aja. Tile viewsnya jam gini. Nah gini, menjadi kelihatannya di sini. Mungkin kita lanjut aja. Kita masukin tulangan. Caranya itu bisa klik ininya aja dulu. Nanti teman-teman langsung klik aja rebar di sini. Kita oke aja. Nah, nanti di sini akan muncul banyak pilihan gitu ya. Kayak ada dari M0, M01, M02 dan seterusnya. Nah, ini tuh bisa pakai acuan dari sini teman-teman. Dari AC315. Nanti saya juga bakal kasih filenya ya. Ini nih ada AC315. Nah, jadi itu yang kayak M0 tuh yang ini, M01 tuh yang ini, dan seterusnya ya teman-teman. Mungkin kita langsung coba buat aja kali ya. Oh ya, kalau misalnya di sininya itu nggak kebaca, teman-teman bisa langsung boleh kliknya aja titik 3. Nah, nanti sini akan hilang dan bakal muncul ya kalau misalnya nggak ada gitu ya. Kita coba pakai di balok yang panjang dulu. Ulangi, klik rebar. Oke, kita pakai yang ini nih, M05. Nah, ininya bisa diganti nih teman-teman. Kalau emang nggak muncul ya, kita pakai rebar. Pokoknya kalau kalau misalnya kalau gini kan nggak akan kelihatan ya, karena itu kayak apa ya? Ibaratnya kayak potongan gitu. Jadi teman-teman bisa pakai ini aja yang near biar kelihatan di depan gitu ya. Kita klik aja. Nah, nah selanjutnya bisa, kan ini kan pendek ya, nggak sesuai sama panjang balok, itu bisa ditarik garis aja pasar. Nah, bisa dipanjangin aja segini gitu ya. Nah, udah. Terus karena di sini tuh apa namanya nggak kelihatan, karena harusnya kalau bisa diklik itu kelihatan ya, karena di sini nggak kelihatan, jadi bisa diganti aja ininya pakai wireframe. Nah nanti kelihatan ya, garis sini tuh dia tuh yang ini nih. Kalau saya kita klik ini,
sorry. Nah, nanti dia akan ngeklik juga tuh warna biru, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ini tuh bisa, kalau nggak kita buat yang ini juga deh. Yang ini kita coba buat pakai yang M0 aja kali ya. Nah, ini tuh kan kalau misalnya kita pakai yang ini tuh dia akan muncul di depan gitu ya, di depan ataupun ke sini gitu ya. Tapi kalau kita akan membuat ke arah berlawanan itu nanti akan muncul titik doang. Titik itu kita pakai ini nih. Teman-teman bisa klik aja parallel to cover. Nanti dia akan muncul titik di ujung aja. Kita klik. Itu misalnya 2. Saya coba aja 4 ya. 3, 4. Nah, nanti di sini juga akan muncul tuh yang ini, yang kecil. Nah, tapi karena kita mau coba buatnya yang cincin, jadi kita bisa masukin yang cincin juga. Caranya sama, diklik aja. Klik di bar. Nah, kalau cincin itu biasanya adanya di bawah. Bentar. Cincin. Nah, kita pakai yang MT1 aja ya. MT1 itu kita buka juga contohnya. Nah, MT1 itu, nah yang ini MT1. Jadi di sini akan ada bengkokan ya, teman-teman. Ini MT2, kalau ini kayak saling berlawanan gitu. Kita langsung aja coba. Oke, kita lanjut. Kan ini udah buat ini ya. Lanjutnya kita buat cincinnya karena kita emang mau coba yang cincin. Caranya sama. Kita klik aja ininya. Lalu kita klik lebar. Kita pakainya yang MT1 ini ya, yang tadi udah dijelaskan. Nah, ininya kalau misalnya lagi ini kan nggak muncul ya. Teman-teman bisa langsung ganti aja pakai ini nih, waktu parallel to work plan. Jadi nanti akan muncul gini tuh. Nah, saya coba aja di sini ya, klik. Oh, sorry. Nah, udah satu aja, cukup. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini ya. Nah, oke, selanjutnya kan tadi kita udah gambar ya. Nah, teman-teman tuh bisa edit ininya tulangannya pakai yang ada di sini nih. Misalnya nih, ini kan hooknya 180 ya. Kalau teman-teman mau ubah itu bisa di sini. Misalnya kita ubah jadi 90, nanti otomatis akan berubah gitu ya. Kita apply. Nah, ini otomatis akan memanjang gitu ke atas, jadi bukan 180 lagi. Terus yang di start, yang di end juga sama, ini kan 180. Nah, teman-teman bisa langsung ubah aja di sini sama 90. Nanti dia akan berubah. Nah, tapi kalau gini kan biasanya kurang ya kalau buat ketahanan gempa gitu. Tapi kita pakainya yang 180 aja. 180 juga. Nah, terus kalau teman-teman mau edit apa ya, kayak selimut betonnya gitu, teman-teman tuh harus klik bagian host framingnya. Jadi nggak bisa klik di sininya. Kalau misalnya teman-teman kliknya ini, sorry. Kalau teman-teman kliknya ini, itu dia akan ada keterangan gitu. Dia tuh host kategorinya bakal di struktur framing. Jadi kalau mau ubah jarak ininya, itu teman-teman bisa langsung aja klik di sininya. Dan misal ini nih di top, teman-teman bisa lihat aja jaraknya kan segini. Kalau misalnya kita klik, misalnya berapa? 20. Nanti dia otomatis akan menurun gitu ya. Ini misalkan ini 40. Apply dulu. Lalu kita ubah ke 20. Nah, itu akan sedikit menurun gitu ya, teman-teman. Berbeda sama ini tuh agak sedikit jauh gitu ya. Nanti di sini ada keterangan kok, ada top, ada bottom, dan ada other di sini ya. Teman-teman bisa edit aja di situnya. Tapi biasanya kalau jarak ini tuh dioptimalin tuh yang kecil, soalnya terlalu tebal juga kadang tidak bagus, jadinya takut lengan momennya itu jadi hilang atau jadi kecil gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita coba edit rebar yang tadi sudah kita buat. Kan tadi udah dicoba ya yang hook. Oh iya, mohon maaf. Tadi udah coba yang hook, sekarang kita coba di edit type. Nah, di sini bisa teman-teman edit ya standar band diameternya. Misal kita coba ganti jadi 20.
20, lalu start hook bandnya kita panjangin, salah satu deh kalau enggak, ini 20, kita apply. Nah di sini dia tuh akan kelihatan berbeda gitu. Tadi kan kalau teman-teman mah dia sedikit longgar gitu ya, dan ini tuh enggak. Kita edit lagi, misal di hooknya kita ubah jadi 20 juga, kecilin. Nah ini tuh akan menipis. Nah misalnya tadi kan 80, nanti ada sedikit perubahan. Nah di sini itu berubah lagi gitu. Kalau untuk diameter itu sama aja sih sebetulnya. Nah kalau mau edit panjangnya itu bisa di hook length. Nah ininya bisa diubah nih, mau berapa, kan kita pakai 180 ya, mungkin kita ubah jadi 200 misalnya. Lain. Nah dia akan nambah sedikit di sininya. Nah kurang lebih seperti itu sih. Kalau enggak kita tambah satu lagi deh di biar diameter yang tadi sudah kita coba. Ini 20 juga. Nah dia tuh akan lebih tebal gitu ya di sininya. Kan tadi 12 ya, bisa lihat perbedaannya. Nah dia lebih kecil kalau 12. Kurang lebih seperti itu sih, teman-teman bisa edit-edit aja di bagian sini, dia di type. Kalau untuk selimut beton atau daging beton, teman-teman tuh harus klik si baloknya gitu ya. Tapi kalau untuk ininya, teman-teman bisa klik aja si rebar tadi yang udah kita buat. Kurang lebih seperti itu. Nah selanjutnya di bagian cincin, mungkin kita ubah dulu kali ya di ini jadi 3D. Sorry, ininya kita pindahin ke sini aja. Nah ini kan kelihatan ya di sini ya. Nah ini tuh yang ini. Nah ini tuh yang merah-merah sama warna oranye tuh dia tuh analitikalnya, jadi teman-teman bisa matiin aja. Caranya ketik aja Vivi. Nah itu bisa dimatiin. Sebentar, kita matiin apa ya, kita matiin level juga kali ya. Kita cari anotasi kalau level itu. Nah level kita matiin, lalu analitika model kita matiin aja semuanya. Kita apply, oke. Nah nanti sisa ini aja gitu ya. Dan kalau misalnya ini kan cuma ada satu ya, kita coba buat jadi banyak gitu ya. Salah. Nah, kita klik aja ininya. Ininya kita ubah jadi maksimum spacing. Kita pakainya berapa ya? Maksimum spacing 400 kali ya, biar kelihatan jelas. Nah jadi kan ada banyak di sini. Oke. Karena ininya kita coba buat realistik aja kali ya. Di sininya kita ubah jadi realistik. Dan ini kan nggak kelihatan ya. Nah ini tuh bisa di ini aja, grafik display-nya kita ubah, ininya kita naikin begini mungkin ya. Nah oke. Nah lalu filter, ininya kita wajibkan dulu deh. Nah oh iya, sorry. Nah kalau teman-teman mau lihat si cincinnya aja, teman-teman bisa klik di filter aja, ininya kita matiin, kita nyalain si struktur rebar aja, jadi si baloknya kita matiin aja. Nah di sini nanti akan muncul ya. Nah kalau untuk editnya sebetulnya sama aja, teman-teman bisa klik aja ininya. Ini kan cincinnya itu dia masuk ke dalamnya itu 135 derajat ya. Kalau teman-teman mau ubah itu bisa jadi 90 gitu ya. Di N-nya juga kita ubah jadi 90, lalu kita apply. Nah nanti di sini tuh akan menyatu gitu ya teman-teman, jadi tidak terlalu mengganggu gitu ya. Misalnya kita ubah juga deh, kita ubah jadi 100. Cuma ada dua berarti pilihannya, berarti antara 135 ataupun 90 gitu ya.
Nah, bentar. Teman-teman bisa untuk edit lainnya bisa juga di edit type ini. Mungkin bar diameternya kita ubah kali ya supaya terlihat jelas. Misalnya 20 ply. Nah, nanti ini akan lebih tebal gitu ya terlihatnya dan lebih jelas juga gitu ya. Aduh, maaf, tidak terlihat. Nah, kurang lebih seperti itu sih untuk penjelasan di pembengkokan tulangan ini. Teman-teman bisa pelajari aja, nanti saya akan taruh di deskripsi bahan ininya, CAC 315-nya. Mungkin selanjutnya sama seperti video-video sebelumnya, kita coba lihat schedule-nya dengan cara klik aja di schedule-nya, new schedule, pilih yang schedule rebar. Nah, struktur rebar, sorry. Lalu oke aja. Lalu masukinnya seperti biasa ada bar length. Salah. Bar length, lalu bar diameter. Oh, band diameter aja berarti. Lalu dan ada height terakhir. Oke. Nah, nanti kelihatannya di sini. Kalau untuk edit rebarnya sama aja, nanti teman-teman bisa edit di sini aja nih. Kalau teman-teman mau sorting apa, misalnya kita langsung dari panjang deh, kita pakai yang pakai total sampai. Nanti di sini akan berurutan ya. Nah, kurang lebih seperti itu sih untuk materi pada kali ini. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung aja ditanyakan. Dan di sini saya juga masih sama ya belajar. Jadi kalau misalnya ada salah-salah mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.